Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Alfian. Saya dari kelas 10 PM2. Saya akan membahas dampak penjajahan bangsa Eropa bagi Indonesia, lahirnya pergerakan nasional dan peristiwa Sumpah Pemuda. Indonesia mengalami penjajahan bangsa Eropa berabad-abad lamanya. Penjajahan yang begitu lama berlangsung tentu memberi dampak yang sangat besar bagi bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupannya. Bagaimanakah dampak dari penjajahan tersebut dan bagaimana pula lahirnya pergerakan nasional serta peristiwa Sumpah Pemuda berlangsung? Indonesia tidak saja mengalami penderitaan secara fisik selama penjajahan, tetapi juga secara mental. Berbagai upaya yang dilakukan bangsa Indonesia untuk terbebas dari penjajahan, mulai dari perlawanan fisik melalui angkat senjata hingga upaya diplomatik, dilakukan dengan penuh semangat dan pengharapan meraih kemerdekaan. Hal tersebut akan kita bahas pada video ini. Pertama, dampak penjajahan bangsa Eropa bagi Indonesia. 1. Bidang politik. Dalam bidang politik, pengaruh kekuasaan bangsa Belanda makin kuat karena intervensi yang intensif dalam masalah-masalah istana, seperti pergantian tahta, pengangkatan pejabat-pejabat keraton, ataupun partisipasinya dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan kerajaan. Dengan demikian, dalam bidang politik penguasa-penguasa pribumi makin bergantung pada kekuasaan asing, sehingga kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan istana makin menipis. Kedua, bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, penghasilan penguasa pribumi makin berkurang. Sudah pasti keadaan ini akan menimbulkan keguncangan dalam kehidupan para penguasa pribumi. Di pihak rakyat khususnya, para petani dibebani kewajiban untuk mengolah sebagian tanahnya untuk ditanami dengan tanaman-tanaman ekspor, dan masih harus menyumbangkan tenaganya secara paksa kepada pemerintah kolonial. Hal ini mengakibatkan runtuhnya perekonomian rakyat. Ketiga, bidang sosial dan budaya. Dalam bidang sosial, perluasan kolonialisme dan imperialisme berakibat makin melemahnya kedudukan dan perekonomian penguasa pribumi. Penguasa pribumi lebih banyak ditugaskan untuk menggali kekayaan bumi Indonesia, seperti memungut pajak, mengurusi tanaman milik pemerintah, dan mengerahkan tenaga kerja untuk kepentingan pemerintah Belanda. Turunnya penguasa pribumi mengakibatkan turunnya derajat dan kehormatan sebagai penguasa pribumi. Kedua, lahirnya pergerakan nasional. Faktor pendorong lahirnya pergerakan nasional adalah faktor dari alam negeri intern. Faktor negeri yang menyebabkan lahir dan berkembangnya nasionalisme Indonesia yaitu kejayaan bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa Barat. Penderitaan rakyat kecil akibat politik drainage atau pengerukan kekayaan, adanya diskriminasi rasial, dan munculnya golongan terpelajar. Selanjutnya, B. Faktor dari luar negeri atau ekstern. Faktor luar negeri yang mendorong lahir dan berkembangnya nasionalisme Indonesia yaitu kemenangan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1904 sampai 1905. Kebangkitan nasionalisme negara-negara Asia Afrika dan masuknya paham-paham baru. Selanjutnya, organisasi pergerakan nasional Indonesia. Pertama, ada Budi Utomo. Lahirnya Budi Utomo tidak dapat dilepaskan dari gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo mengenai perlunya memperluas dan meningkatkan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Pada akhir tahun 1907, Wahidin bertemu dengan Sutomo, pelajar Stovia di Batavia. Pertemuan antara Wahidin dan Sutomo tersebut berhasil mendorong didirikannya organisasi yang diberi nama Budi Utomo. Pada hari Rabu, tanggal
20 Mei 1908 di Batavia dan Sutomo ditunjuk sebagai ketuanya. Budi Tomo merupakan organisasi pergerakan pertama di Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Mei dijadikan hari sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Keanggotaan Budi Utomo terbatas pada suku bangsa Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Budi Utomo hanya bergerak di bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan serta tidak bergerak dalam bidang politik. Selanjutnya, adanya monopoli pedagang Cina dalam perdagangan bahan baku batik di Solo sangat merugikan para pedagang pribumi. Para pedagang Cina tersebut sering mempermainkan harga seperti dengan menjual bahan-bahan tersebut sedikit demi sedikit. Keadaan tersebut mendorong Haji Samanhudi untuk menghimpun pengusaha batik pribumi yang beragama Islam dalam sebuah organisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda pada tahun 30 April 2 Mei 1926 diadakan rapat besar pemuda di Jakarta, kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda pertama. Ketua Kongres adalah M. Tabrani. Tujuan Kongres adalah mencapai perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu membentuk suatu badan sentral. Keberadaan badan sentral tersebut dimaksudkan untuk memantapkan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Kedua, Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II diadakan 2 tahun setelah Kongres Pemuda pertama, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Adapun susunan panitia Kongres sudah dibentuk pada bulan Juni 1928. Ketua Kongres adalah Sogondo Joyo Puspito dan Wakil Ketua Joko Marsaid atau Jong Java. Penyelenggaraan Kongres Pemuda II mengadakan 3 kali rapat. Rapat pertama dilakukan di Gedung Katolik Jonglingen, Bonn di Waterloopen. Rapat kedua tanggal 28 Oktober 1928 pagi di Gedung Oost Java Bioskop di Koningsplein Noord, dan rapat ketiga atau rapat terakhir pada tanggal 28 Oktober 1928 malam di Gedung Indosische Clubhuis di Jalan Keramat Raya 106 Jakarta. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.